mengejutkan, di tengah kabar perceraiannya yang kian memanas, Insanul Fahmi justru tiba-tiba membuat sebuah kejutan dengan sebuah unggahan yang ia klaim dapat membuka seluruh permasalahan yang melibatkan nama dirinya, Wardatina Mawa, dan Inara Rusli. Bukan sekadar klarifikasi, Insanul masih dalam unggahan terbarunya juga menyebut jika semua permasalahan yang menimpa dirinya hanyalah sebuah drama. Bahkan disebut-sebut ada fitnah dan dalang di baliknya. Lantas dari manakah Insanul mengetahui sumber terkait ini? Siapa yang dikatakan Insanul ada dalang di balik fitnahan keji yang dialamatkan kepada dirinya? Dan lalu benarkah Insanul merasa kericuhan yang selama ini terjadi hanyalah skenario jahat untuk menjatuhkan nama baiknya? Ataukah ini merupakan strategi baru Insanul untuk membela diri di tengah desakan gugatan cerai? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, unggahan terbaru Insanul Fahmi yang menyebut bahwa permasalahan yang kini menimpanya bukanlah murni konflik rumah tangga, melainkan sekedar drama yang sengaja dipentaskan oleh oknum-oknum tertentu. Hal ini diketahui dari unggahan terbarunya yang menuliskan kalimat seperti berikut ini. Makasih, banyak orang-orang yang udah pada tabayun, mau ketemu dan ngobrol. Aku tunjukin bukti-bukti bahwa semua ini drama yang udah dibuat sama manajemen artis, influencer, dan banyak narasi yang digoreng sama akun media buzzer, dalangnya YTTA. Tidak cukup sampai di situ, seolah ingin menelanjangi kebohongan yang ada, Insanul Fahmi masih dalam unggahan yang sama juga menyebut dengan keahlian di bidang IT yang dimilikinya, beruntung ia telah mengantongi bukti-bukti sahih yang diklaimnya telah diserahkan ke pihak kepolisian. Kita udah serahin juga data dalang dan buzzernya ke Pak Pol. Alhamdulillah berguna juga kuliah IT. Sementara itu pemirsa, lain halnya dengan dugaan tudingan yang dibicarakan Insanul melalui kuasa hukumnya, Tommy Triyunanto, terungkap sebuah fakta memilukan terkait kliennya yang menurutnya sudah berada di fase ikhlas dan enggan untuk terlalu keras mengejar perdamaian dengan Mawa. Ia mengklaim bahwa segala upaya sudah dilakukan, namun tak kunjung berbuah hasil yang positif, maka Insanul pun seakan memberikan jangka waktu. Jika memang tak ada respons positif kembali dari pihak Mawa, maka kliennya akan memilih berhenti berharap. Insan saat ini sudah sepakat, ya udah tidak mau bahas lagi ya untuk masalah bagaimana nanti perdamaian ke depan atau bagaimana. Intinya saat ini kita jalani proses yang ada, proses hukum baik itu di Polda Metro dan juga proses yang sedang berjalan di Bareskrim ya, di Cyber Bareskrim Polri. Nah, itu yang sekarang ini Insan sudah tidak mengharapkan lagi terlalu terlalu keras lagi, biarkan ini berjalan aja dan kita tetap mengawal hak hukumnya dari Insanul sendiri. Ya, semoga aja masalah ini bisa cepat selesai ya. Ya karena semua dia sudah jalankan, dia sudah lakukan. Dan waktu juga kan 3 bulan ini kan udah cukup berjalan dan sekarang masuk ke 4 bulan. Insanul bilang kalau memang tidak ada tidak ada respon yang baik, nggak ada yang kira-kira sinyal-sinyal yang positif untuk bisa dia ketemu dan bisa ngobrol ya. Artinya kalau mau lanjut, mau stop hubungannya ya stop gitu kan, tapi kan nggak ada pembicaraan itu. Ya saya rasa saat ini memang Insan lebih kepada aktivitas saja,
aktivitas Ihsan balik lagi ke awal saat ini, dan dia memang sudah tidak terlalu berharap lagi untuk mengejar itu, tapi dia sudah lakukan permintaan maaf, dia sudah lakukan semua yang diinginkan oleh Mawa, dan sekarang tinggal dia sudah menjalankan aja proses, bagaimana proses hukumnya nanti, apa yang mau dijalankan seperti itu. Jadi kalau memang nanti ada sinyal-sinyal positif pun ya si Ihsanul mungkin ya masih membuka ruang, tetapi sudah tidak mengejar lagi, artinya sudah pasif ya, tidak terlalu mengejar ya. Meski sudah dalam titik berhenti berharap, kuasa hukum mengungkapkan adanya progres baik dalam hubungan Ihsanul dengan sang buah hati. Setelah sekian lama, Ihsanul akhirnya bisa kembali melakukan video call, sebuah momen kecil yang disebut menjadi langkah penting agar anak tidak menjadi korban di tengah konflik orang tuanya. Ya, kalau video call sudah, dan memang sudah dibeliin mainan juga kemarin. Kita lihat juga alhamdulillah ada progres yang baik untuk anaknya. Saya rasa sih ya namanya anak ya, nggak mungkin bisa harus dipisahkan dengan ayahnya juga kan. Jadi mempunyai balancing yang bagus gitu loh, antara walaupun ibu dan bapaknya lagi berseru, anak jangan jadi korban. Itu satu hal yang positif yang perlu dicontoh juga kan. Jadi nggak ada saling menguasai, karena memang kebencian terhadap suami, jadi anaknya jadi ikut-ikut membenci, itu kan jadi nggak bagus juga kan. Buat nanti bagaimana mental anak juga sendiri. Jadi saya rasa itu kolaborasi lah, bagaimana antara suami dan istri yang sedang bertikai, anak nanti dijadikan satu cara-cara untuk bisa dekat dengan orang tuanya, artinya ibu dan bapaknya. Kemarin lewat babysitternya ya, lewat susternya. Jadi dia beliin mainan, nih mau mainan, dia seneng banget karena memang masih kangen. Jadi dia lakukan itu karena memang dia namanya orang tua ya, pasti ada rasa kangen. Cukup lama agaknya memang permasalahan antara Ihsanul Fahmi, Wardatina Mawa, dan Inara Rusli bergerak tanpa kejelasan sampai dengan detik ini. Pertama kali diungkap Mawa ke hadapan publik di akhir tahun 2025 lalu, dan bisa jadi di bulan Februari ini sudah memasuki bulan keempat, konflik ini bergulir. Dan saat ditanya kembali apakah pihaknya sudah menerima keseriusan Mawa, seperti dalam bentuk gugatan cerai. Hingga kini, pihaknya mengaku belum menerima gugatan cerai resmi dari Mawa, seperti yang sebelumnya ramai diungkap ke publik. Ya, kita nggak pernah tahu ya, karena memang gini, yang kita lihat di media sosial, wacananya Mawa itu seperti itu kan, udah mau gugat, lihat proses hukum ya silahkan aja. Memang Ihsanul pun dalam hal ini juga mengikuti aja, karena udah pada titik fase yang ikhlas aja gitu, udah apa yang sekarang udah di jalan, dia juga nggak ada komunikasi di belakang itu, maksudnya nggak ada komitmen apa-apa. Jadi saya rasa ini berjalan aja. Mungkin di bulan keempat ya Ihsanul merasa bahwa ini sudah talak gitu kan. Jadi dia pun nggak mau menggugat cerai. Jadi kita doakan aja semoga ada langkah-langkah baik ya, karena yang namanya suami dan istri ini kan dilihat dibenci oleh agama, artinya perpisahan ataupun perceraian kalau bisa dipertahankan memang lebih baik ya. Tapi balik lagi masing-masing punya hak ya, ataupun cara bagaimana dia bisa mendapatkan suatu kebahagiaan yang mungkin bukan dari Ihsanul atau bukan dari siapa kan gitu. Jadi balik lagi semua tuh caranya masing-masing. Kalau saya core-nya adalah bagaimana mendampingi Ihsanul dalam proses hukumnya aja. Kalau masalah pribadi, masalah dengan Mawa itu silakan mereka putuskan. Tapi intinya Ihsanul sekarang udah nggak berharap lagi terlalu jauh gitu. Lain halnya terkait isu yang ramai berkembang saat ini, yaitu soal Ihsanul Fahmi yang disebut-sebut melayangkan talak kepada istri sirinya, Inara, melalui pesan WhatsApp. Kuasa hukum menegaskan kabar tersebut tidak benar. Bahkan, Ihsanul sendiri disebut tidak pernah melakukan hal itu dan tidak mengetahui adanya kabar tersebut.
Kuasa hukum juga menyebut saat ini hubungan Insanul dan Inara memang sudah jarang bertemu dan keduanya menjalani kehidupan masing-masing. Saya belum pernah tahu dan belum pernah dengar bahwa Insanul nalak lewat WhatsApp. Sampai juga saya tanyakan ke Insanul sendiri, Insanul sama sekali nggak tahu dan nggak pernah melakukan itu. Jadi ini pernyataan yang salah ya saya pikir. Saat ini memang Insanul udah jarang ketemu karena memang sejak Inara sudah ketemu dengan anak-anaknya, dia sudah aktif lagi dan memang sudah lama dia bisa memang ibaratnya dia tinggal di apartemen, Insanul di rumah bapaknya kan. Heboh Insanul menyebut semua ini hanya drama dan fitnah. Benarkah Mawa memilih diam? Ataukah justru Mawa sudah memegang bukti-bukti yang selama ini disimpan rapat? Dan lalu bukti chat apakah yang kini diunggah Mawa ke publik? Benarkah hal ini menjadi bukti yang akhirnya membuat Mawa kian mantap melangkah ke arah perceraian? Lain hal dengan Insanul yang menyebut konflik rumah tangganya hanyalah drama yang digoreng pihak tertentu. Mawa justru gencar menabuh genderang perang, seakan tak ingin kalah langkah. Dalam unggahan terbarunya Mawa mengklaim, sebenarnya ada yang mengetahui tentang dugaan pengkhianatan yang diduga dilakukan sang suami, tapi memilih diam. Dan lebih lanjut diceritakan oleh Mawa dari awal sebenarnya ia selalu diam, tapi bukti itu sendiri yang menghampirinya. Mawa juga mengungkap bahwa Insanul masih terus menghubunginya lewat pesan singkat, namun Mawa memilih untuk tidak membalas. Saat ditemui awak media, Mawa mengaku tidak lagi memantau unggahan-unggahan Insanul Fahmi dan tetap mantap melayangkan gugatan cerai. Seluruh proses hukum, ditegaskan Mawa, diserahkan sepenuhnya kepada penyidik. Dia ngechatin terus, tapi aku mohon maaf aku nggak mau balas. Kelihatannya kayak Insan kayak galau buat tulisan, buat banyak lah pokoknya buat. Oh iya, aku nggak lihat sih. Yang berita baru itu juga banyak yang ngetek itu. Kemarin mungkin itu hasilnya apa Kak? Hasilnya, maksudnya jawaban dari semuanya. Tetap sama tekad aku kan udah bulat dari awal. Kalau untuk kasus ini, insya Allah aku serahin aja ke penyidik semuanya. Terus ya tetap aku bilang aku bakalan proses gugat cerai. Tak berhenti di situ, Mawa juga menyinggung soal permintaan maaf yang menurutnya belum pernah datang dari Inara. Meski begitu, Mawa berusaha memaafkan karena baginya Tuhan Maha Pemaaf dan sebagai manusia, ia pun ingin belajar memaafkan. Namun Mawa mempertanyakan satu hal penting, soal permintaan maaf dari Insanul Fahmi yang menurut Mawa tidak cukup hanya disampaikan lewat unggahan di media sosial pribadi. Mawa menegaskan syarat permintaan maaf yang ia ajukan sejak awal adalah disampaikan secara terbuka di hadapan awak media dan bukan diunggah di akun sosial media pribadinya. Tapi yang sendiri udah minta maaf kan Kak? Siapanya? Iya. Enggak. Belum. Tapi tadi enggak. Katanya dia mau minta maaf Kak, tanggapannya gimana? Mau berapa kali ini akan memaafkan mungkin Kak? Ya berusaha, tapi insya Allah namanya Allah juga maha pemaaf ya. Pasti hambanya juga insya Allah bisa Tapi memaafkan. maafin tetap proses jalan ya Kak? Itu, BF minta maafnya kemana dia? Di novel. Oh, padahal kan kemarin aku bilangnya pas mediasi di masuk media. Nggak berani. Panggil aja lah ke sana, datengin lah. Bagaimana sebenarnya posisi hukum Mawa dalam konflik panjang ini? Apakah langkah yang diambil Mawa sudah tepat secara hukum? Dan lalu, bagaimana nasib hak asuh anak di tengah konflik yang kian panas? Semua pandangan hukumnya akan diulas langsung oleh pengacara kondang, Hotman Paris.
ketidakjelasan yang terjadi, praktisi hukum kondang Hotman Paris Hutapea sebelumnya sempat memberikan pandangannya soal langkah Mawa yang menyebut menolak berdamai dan berencana tetap menceraikan Insanul Fahmi. Menurut Hotman Paris, jika Mawa sudah mengambil keputusan seperti itu, maka itu adalah haknya. Hotman kemudian juga menanggapi terkait pengaduan Inara Rusli terhadap Virgon ke Komnas Perlindungan Anak beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, anak yang diambil alih jelas-jelas sebagai tindakan melawan hukum. Hanya saja sangat disayangkan, posisi Inara Rusli juga jadi salah satu contoh lemahnya sistem hukum di Indonesia. Lantas pemirsa, seperti ini penjelasan lengkap Hotman Paris. Kalau memang hak asuh sudah ada, ya, hak asuh sudah ada, itulah kelemahan hukum kita. Itu tidak diatur apa sanksinya kalau seorang anak mengambil. Itu tidak diatur. Itu apakah itu pidana atau tidak masih menjadi pertanyaan juga. Ya karena Komnas Perlindungan Hak tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi. Kalau memang si suami itu, kalau memang si istri sudah punya hak asuh, secara hukum perdata dia berhak. Tapi kalau si suami ngambil, ya sanksinya apa? Itu tidak diatur dalam undang-undang. Itu kan Virgon beralasan mengambil itu karena Inara sedang bermasalah. Enggak, itu bukan alasan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa, atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.